Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sartika Rizkiana dan di sini saya akan mempresentasikan menulis kreatif. Pada pertemuan kedua ini, saya akan menjelaskan mengenai materi yang berjudul struktur menulis ilmiah. Ada apa saja di dalam struktur karya ilmiah? Jadi ada judul yaitu sebuah karya ilmiah singkat menggambarkan keseluruhan isi karya ilmiah. Nah, jadi di dalam judul ini dia tidak terlalu panjang, cukup 14 kata atau 90 huruf saja. Dan dalam pemilihan judul, memilih kata yang singkat, padat, namun memiliki makna dan tidak mengandung kata klise. Misalnya mengenai judul, gagasan mengenai makna, penelahan terhadap judul tidak mengandung singkatan atau akronim, dan judul tidak dimulai dengan kata kerja. Lalu istilah kata pengantar. Yang kedua ini ialah struktur karya ilmiah yang untuk memberi makna bahwa pada bagian ini tidak hanya terdiri dari sebuah kata. Nah, pengantar memuat hal-hal yang dianggap penting untuk disampaikan, misalnya ucapan syukur, tujuan penulisan, isi singkat karya ilmiah, dan harapan-harapan agar pembaca mengerti apa yang telah dilakukan dalam penelitiannya. Pendahuluan umumnya memuat dua hal pokok, yaitu pertama latar belakang masalah, kedua pentingnya masalah tersebut dicarikan pemecahannya. Pendahuluan perlu juga dimuat pentingnya penyelesaian masalah yang dilakukannya. Dalam mengemukakan pentingnya masalah, dituliskan letak masalah yang dibicarakan dalam konteks permasalahan yang lebih besar dan manfaatnya seperti pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, pemecahan masalah, pengembangan atau pengembangan kelembagaan. Selanjutnya, merumuskan masalah atau rumusan masalah yang muncul berkaitan dengan latar belakang masalah yang ditulis pada pendahuluan. Nah, rumusan masalah ini harus sangat jelas untuk memperjelas atau membatasi permasalahan yang dikemukakan, definisi, asumsi, dan lingkungan yang menjadi batasan penelitian. Jadi harus dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya. Dalam memilih rumusan masalah penelitian yang dijadikan awal penelitian, maka perlu diperhatikan ketentuan sebagai berikut. 1. Masalah yang dipilih harus mempunyai nilai penelitian. Dan yang kedua, ada masalah yang dipilih dengan bijak. Dan yang ketiga, masalah yang dipilih haruslah mempunyai kualifikasi peneliti. Beberapa parameter yang dilakukan dalam mengevaluasi masalah penelitian. 1. Menarik. 2. Bermanfaat. 3. Hal yang baru. 4. Dapat diuji atau dapat diukur. 5. Dapat dilaksanakan. 6. Merupakan masalah yang penting. 7. Tidak melanggar etika. Langkah-langkah perumusan masalah sebagai berikut. 1. Tentukanlah fokus penelitian. 2. Carilah faktor yang ada kaitannya dengan fokus yang dinamakan subfokus. 3. Faktor-faktor yang terkait pengkajian yang menarik untuk ditelaah dan diterapkan, mana yang dipilih. Keempat, kaitkanlah secara logis faktor-faktor subfokus yang dipilih dengan fokus penelitiannya. Selanjutnya ada menentukan topik. Nah, menentukan topik ini menurut Suyitno pada tahun 2011 berpendapat bahwa harus ada topik atau masalah yang melatar belakangi penelitian. Topik harus diterapkan dalam menyusun langkah-langkah penelitian. Topik atau masalah adalah hal-hal yang beberapa topik seperti persoalan pokok yang memerlukan pemecahan, penjelasan, dan pendeskripsian dan penegasan lebih lanjut lagi.
Adapun cara menemukan topik dalam sebuah penelitian adalah sebagai berikut. 1. Penelitian sesuai dengan bidang si peneliti. 2. Bermanfaat bagi masyarakat, khususnya subjek penelitian. 3. Mengetahui hakikat dasar perbedaan jenis penelitian. 4. Masalah yang diambil bersifat baru. 5. Tema yang sedang tren atau hot topic. 6. Dalam jangkauan penelitian atau manageable topic. 7. Data dari topik mudah didapatkan atau obtainable data. 8. Tidak cukup penting untuk diteliti atau significance of topic. 9. Topik yang menarik atau interest topic. Selanjutnya, metode dan hasil pemecahan masalah. Judul metode dan hasil pemecahan masalah ini mencari jawaban suatu masalah melalui penelitian, dan apabila pemecahan masalahnya diusulkan, baru dalam tahap gagasan-gagasan atau teoretik. Nah, pada metode pemecahan masalah, diuraikan yang pertama ada lokasi penelitian, kedua ada tempat penelitiannya, ketiga sampel penelitian dan cara pengambilan sampel, keempat ada metode pengumpulan data, kelima bahan dan alat yang dipakainya, dan keenam ada teknik analisis yang dipakai. Selanjutnya, hasil pemecahan masalah diuraikan menjadi 3. 1. Data penelitian. 2. Hasil analisis. 3. Pembahasan hasil. Selanjutnya ada kesimpulan. Nah, kesimpulan di sini disampaikan dari keseluruhan uraian yang telah dikemukakan. Nah, berdasarkan kesimpulan ditulis saran yang perlu dikemukakan oleh penulis. Kesimpulan memuat rumusan yang menjawab permasalahan yang telah dikemukakan. Kesimpulan tidak panjang, hanya terdiri dari 1 atau 2 paragraf saja. Saran berisikan harapan penulis mengenai tindakan yang dilakukan berkaitan dengan kesimpulan yang dikemukakan. Oleh karena itu, saran sebaiknya berisi rumusan tindakan konkret. Saran hendaknya tidak menyarankan sesuatu yang sudah dikerjakan orang atau menyarankan sesuatu yang secara umum selalu dinasehatkan oleh banyak orang, kecuali pada saran perlu dijelaskan kepada siapa atau lembaga apa saran itu disampaikannya. Selanjutnya, setelah saran ada daftar pustaka dan prinsip dalam memilih buku atau pustaka sumber dalam sesuatu penulisan, yaitu pertama, relevansi. Prinsip relevansi mempunyai makna bahwa pustaka sumber yang dipilih adalah relevan dengan permasalahannya yang diangkat dalam karya ilmiahnya. Setelah relevansi, ada yang kedua yaitu kemuktahiran. Nah, prinsip kemuktahiran ini mengacu kepada pengertian bahwa pustaka sumber yang digunakan hendaklah yang mutakhir atau up to date. Selanjutnya ada jenis sumber data pustaka. Nah, yaitu 1. Sumber acuan umum atau teori-teori atau konsep-konsep dapat dikemukakan sumber atau umum. Nah, di sini misalnya buku-buku teks dan ensiklopedia. Dan yang kedua ada sumber acuan khusus atau kepustakaan yang berwujud jurnal, penelitian, tesis, disertasi, dan semacamnya. Selanjutnya, data pustaka ditulis dengan menggunakan sistem nama, tahun ditulis dengan berdasarkan urutan alfabet nama pengarang, tahun penerbitan, judul buku, kota penerbit, dan tahun penerbitan. Nah, judul buku ditulis dengan huruf tebal dan huruf miring jika digunakan dengan memakai laptop atau komputer. Contohnya seperti gambar berikut. Selanjutnya,
Selanjutnya ada kutipan. Kutipan adalah pendapat orang lain yang diambil atau dikutip atau dimasukkan ke dalam naskah kita. Nah, kutipan disebut juga citasi atau citation. Nah, mengutip harus sama dengan aslinya, baik mengenai susunan kalimatnya. Kutipan dilakukan apabila penulis sudah memperoleh sebuah kerangka pikir. Selanjutnya, manfaat dari kutipan. Pertama, ini ada menegaskan isu uraian. Dua, membuktikan kebenaran dari sebuah pernyataan yang dibuat oleh penulis. Tiga, memperlihatkan kepada pembaca materi dan teori yang digunakan penulis. Keempat, mengkaji interpretasi penulis terhadap bahan kutipan yang digunakan. Kelima, menunjukkan bagian atau aspek topik. Keenam, mencegah penggunaan dan pengakuan bahan tulisan orang lain. Sekian presentasi dari saya di pertemuan kedua ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.